sini juga misalnya tidak boleh ada diskriminasi nih ya. Tidak boleh. Jadi misalkan ada pekerjaan atau lowongan yang dibuka, itu kalau memang warga disabilitas itu bisa, mereka tidak boleh dikesampingkan, dikecualikan, mereka boleh berhak untuk melamar. Seperti terutama warga biasa, untuk gitu ya. Posisi atau lowongan pekerjaan dalam pemerintah, Cak. Terutama itu pemerintah sama sekali ada zero tolerance untuk diskriminasi. Makanya di kantor kami kita ya, itu juga banyak warga-warga difabel ya, yang bekerja. Ya, betul. Nah, kita tadi udah melihat bagaimana dia walaupun dia sudah tidak tidak melihat lagi, dia masih bisa menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Wartawan yang jempolan. Nah, ini ada seorang veteran yang ikut maraton. Maraton? Ya. Penuh 42 mile. Kilo? Tidak ya? Hanya 5 kilo saja. Oh, 5 kilo, maraton mini ya? Half marathon katanya. Karena ya. Ning Nia itu ikutan. Dan Ning Nia ini terinspirasi. Wah, si bapak ini yang larinya pakai kruk, Cak. Karena gitu? hanya dia kakinya satu kehilangan. Hilang kakinya. Karena hilang. Itu bisa lari lebih cepat daripada yang lain. Luar biasa, itu berarti emang mungkin semangatnya itu yang perlu ditiru. Nah, begitu. Saya mau ikut lari nih, mungkin kalau setelah melihat ceritanya seperti apa ini. Ya, kita lihat aja liputan Ning Nia berikut ini. Because when he was in the hospital after like 20-something operations, it was amazing that he survived. We started calling him Super Harry, Super H. Perkenalkan Super H atau Harry Friedman, pencetus ide Super H 5K Run, Walk, and Wheel. Sebelumnya, Harry adalah pasien di jaringan rehabilitasi rumah sakit MedStar setelah ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan kaki kirinya. I mean, it's so important to me, and it helped me also because I was into staying fit, and you know, it's been so important to me mentally as well as physically. And you know, it makes me smile. Pagi ini ratusan peserta termasuk warga difabel yang berlari di atas kursi roda atau sepeda tangan berkumpul di sebuah pusat kebugaran di McLean, negara bagian Virginia untuk mengikuti lomba yang telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-12. Well, it's an adaptive piece of equipment that lets me still be athletic because I suffered my spinal cord injury in a bicycle accident, and I still want to be out and riding and doing the things that I love, and this lets me do it. Uang yang berhasil digalang melalui event ini digunakan untuk mengembangkan program sport yang diadaptasi bagi para penyandang disabilitas oleh jaringan rehabilitasi MedStar. So what I'd say is this race is really a good example of the missions of the MedStar National Rehabilitation Network. As you can see by the participants, we have a lot of able-bodied people, we have people with physical disabilities, a chance to get back out and enjoy recreational activities. It's also benefiting our adaptive sports program, which is a really important part of what we do, getting people back into competitive sports, recreational sports, and we have all the tools and technology to get people back to that kind of activity. Para peserta melintasi jalur sejauh 5 km yang tak selalu datar, tapi juga menanjak. Namun ini tak menyurutkan semangat peserta difabel untuk terus mengayuh kursi roda atau sepeda tangan mereka. Bahkan Larry, pelari veteran yang berlari dengan ditopang tongkat ini, mampu melewati pelari non-difabel. Don't give up. You just, even though you're dealing with the disability, there's adaptations that you can make that can get you physically active. Pada akhirnya lomba lari ini memang bukan sekedar kompetisi, melainkan bagaimana semua orang dapat menginjak dan melampaui garis finish apapun kondisi fisik mereka. Yes, continue to be an inspiration, continue to do the work that you do, continue to be there for other people who may become disabled one day, and this is a great opportunity for people to be in a great cause. Dari McLean, Virginia, Nadia Majid, Alam Burhanan, Nia Iman Santoso, VOA. Tapi yang satu hal, Cak, yang bisa membantu semangat para difabel ini, yaitu adalah fasilitas. Seandainya mereka diberi tempat untuk jalan yang nyaman, atau diberi ramp, apa itu namanya, jalan untuk masuk yang meningkat gitu, masuk ke gedung, atau eskalator, atau yang namanya lampu merah berbunyi, gitu ya. Itu hal-hal yang bisa membantu para warga difabel ini untuk hidup
seperti orang lain di masyarakat gitu. Makanya tidak heran kalau misalkan pemirsa itu datang ke Amerika atau pemirsa kondisi, nanti pasti akan banyak melihat warga yang difabel, baik di kendaraan umum, di kereta, di bis, di jalan, mereka banyak sekali. Jadi bermain atau bisa main-main, bisa duran-duran lah. Kita tidak tahu kalau di Indonesia sepertinya jarang kita melihat di jalan-jalan ya, mungkin karena fasilitasnya belum selengkap di sini. Belum. Nah, dulur, kita akan melihat lagi bagaimana kehidupan warga difabel di Amerika setelah pesan-pesan berikut.